Assalamualaikum Om Patir, sehat? Waalaikumsalam Bapak, sehat. Alhamdulillah. Baik, lanjutkan dari wawancara Mas Prai tadi. Saya menanyakan khusus ini spesial. Kalau Om Patir udah ada di dua situasi ya, kira-kira pertanyaan yang menukikkan sebenarnya. Kira-kira menurut Om Patir itu perbedaan krusial antara keimanan yang dulu diyakini dan sekarang secara prinsip satu aja yang menurut Om Patir bedanya di mana? Silakan. Oke. Pertanyaan sulit nih Bapak. Langsung menyangkut soal teologi ya, soal tauhid. Satu perbedaan antara iman sebelumnya dengan yang sekarang gitu ya Bapak. Kalau secara teologi kan perbedaan paling besarnya itu kepada siapa yang kita sembah. Karena itu dalam proses pembimbingan saya, guru Pak Kiai terus menerus berusaha untuk membukakan perbedaan itu, yaitu kalau di agama sebelumnya kan Nabi Isa itu menjadi sosok yang disembah, tapi di dalam Islam hanya Allah satu-satunya yang disembah, selain itu tidak ada. Itu mungkin kalau ditanya mengenai satu perbedaan terbesarnya lebih ke siapa yang kita sembah. Iya Bapak. Ya memang permasalahan krusial di situ mengenai keyakinan. Menurut Om Patir itu sebuah keyakinan itu ya karena memang ya sedikit sekali ya golongan orang. Sirjimatun qalilah, ada golongan yang sedikit yang tidak meyakini adanya Tuhan, hanya sedikit ya, atau komunis lah, dia nggak mengakui adanya Tuhan. Itu cuma sedikit, karena sebagian besar yang namanya makhluk manusia itu meyakini dan yakin adanya Tuhan. Cuma konsep awalnya tentang keyakinan ini yang mendasari perbedaan itu. Yang kedua, setelah masuk ke dalam akidah atau keyakinan Islam ini, rasa yang di dalam hati itu bagaimana perasaan yang ada pada saat ini di kolbu atau di hatinya Om Patir, pada kenyamanan atau fluktuatif atau gimana tentang keyakinan? Oke. Memang awalnya itu nggak mudah tuh Bapak menjadi seorang yang berpindah agama, apalagi saya kan di agama sebelumnya istilah kata bukan kaum awam, bukan jemaah biasa, tapi menjadi seorang rohaniwan yang dididik secara pendidikan agama selama 5-6 tahun, kemudian mengajar iman di agama sebelumnya selama belasan tahun, kemudian setiap Sabtu minggunya memberikan kajian di banyak gereja, lalu hari-harinya mengisi kajian di banyak sekolah-sekolah Kristen. Maka itu semua menjadi satu kristalisasi yang sebenarnya sudah sangat solid dan sangat utuh. Apalagi pemahaman di dalam Kristen itu menjadi satu kerangka teologi yang sebenarnya udah rapi itu Bapak, rapi tersusun. Sehingga ketika saya harus memilih untuk berpindah agama, itu rasa yang berkecamuk adalah rasa tidak nyaman Bapak. Sebenarnya jujur dikata sebagai orang di luar Islam, kita itu mendengar suara azan saja itu langsung hati itu nggak nyaman. Makanya setiap kali ada azan baik di TV, di radio, di taksi, saya akan minta kecilkan atau matikan. TV pun langsung kita matikan atau kita mute. Nggak ada kenyamanan mendengar suara azan, nggak ada kenyamanan membaca huruf-huruf Arab yang ditempel di belakang-belakang mobil. Itu langsung hati kita langsung membaca itu. Yang kita ingat adalah misalnya ketika orang-orang kaum Islam tertentu yang menyerang gereja dan membawa bendera tertulis huruf Arab, itu semua yang terekam. Maka ketika keputusan harus meninggalkan iman sebelumnya
dan masuk ke agama Islam ini 1 sampai 2 bulan saya itu setengah mati. Bagaimana untuk bisa memeluk satu agama kalau rasa itu yang tadi Bapak bilang, rasa itu belum ada. Tetapi dalam perjalanan 2 bulan itu, karena saya bersama dengan istri yang seorang muslimah, memandang dia, melihat hidup dia yang begitu hangat, dan Islamnya dia itu begitu penuh dengan kasih, penuh dengan kehangatan dan kelembutan. Allah itu pelan-pelan merubah hati, sampai di titik di mana Allah izinkan saya dapat hidayah setelah lama banget minta 2 bulanan. Lalu Bapak, sekarang ini yang terjadi sebaliknya ke Bapak. Azan itu menjadi satu suara yang indahnya itu sampai ke sanubari. Ketika seorang melantunkan azan, melantunkan doa azan, hati saya itu bisa kayak rasa itu kayak indahnya itu luar biasa gitu Bapak. Dan huruf-huruf Arab tuh saya merasa sekarang tuh membacanya tuh, melihatnya itu saya belum bisa baca sampai sekarang. Melihatnya itu rasa kayak ini tuh indah sekali. Guru Pak Kiai menghadiahkan satu Al-Quran. Dan ketika saya selesai wudhu, kemudian guru suruh saya baca walaupun hanya baca Latin. Tapi saya melihat huruf-huruf Arab itu indah sekali Bapak. Jadi saya merasa takjub caranya Allah itu merubah kita itu bukan cuma merubah dari agama sebelumnya menjadi Islam, tapi hati pun ikut dia rubah ya Bapak. Iya. Ini masalah rasa yang memang dapatnya harus melalui proses pelatihan sedikit demi sedikit diperdalam berkaitan dengan keyakinan ini, ya, ilmunya dipelajarin, konsep dasarnya. Sebagai agama yang kafah, ya, dari segi teologi dan lainnya sudah sempurna, insya Allah dengan banyak belajar, banyak menggali dan juga mendatangi guru-guru bisa tambah keyakinan dan juga tambah sayang dan cinta dengan keyakinan agama Islam yang mulia ini. Yang kedua, pesannya mungkin karena sebaik-baiknya orang adalah bila dia menyangkutkan dirinya dengan seorang guru, dan orang itu dinilai buruk bila tidak memiliki pembimbing atau guru, tidak terkait, karena dia bisa aja berpikirnya berdasarkan hawanya dia aja, ya, hawa nafsunya yang membimbing dia membuat satu amal perbuatan. Kalau nggak ada pembimbing, ada guru, ya, jadi hawanya yang jadi pertimbangan untuk kita meyakini dan juga bagus untuk pengetahuan dan keimanan. Itu memang harus bergantung memiliki seorang guru. Dari sekian guru semua baik, tapi ada yang satu yang kuasa anugerahkan rasa cinta atau senang sama guru tersebut. Itu yang berikutnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira yang disampaikan Om Fatir ini melengkapi dari yang sudah. Nanti kita gali konsep-konsep yang lebih mendasar dan menarik untuk diketahui audien beberapa waktu nanti pertemuan yang berikutnya. Mungkin untuk yang perdana ini kita bisa awali hanya sedemikian dulu, ya. Fatir, Abdul Fatir, hamba Allah, sang pencipta, hamba sang pencipta. Oke, sampai sini dulu. Kita tetap nanti bergabung dengan channel ini, ya. Moga kita berikan yang kuasa berikan kesehatan, berikan taufik, ya, kepada saudara kita dan seluruhnya, kita bisa melaksanakan terus syiar-syiar kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.